Mari kita buka firman Tuhan di dalam Sakaria. Sakaria pasal yang ketiga. Sakaria. Jarang dibuka, tetapi hari ini kita mau belajar tentang Sakaria pasal yang ketiga. Ini berbicara tentang penglihatan keempat, tentang iman besar Yosua. Sudah dapat semua? Sakaria pasal yang ketiga. Sakaria itu sebelum Maleaki. Sudah dapat? Oke. Saya akan baca dan saudara boleh lihat di Alkitab saudara. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Ayat 6. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelatananku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Ayat-ayat yang setelah ayat yang ke-7, yaitu 8 dan selanjutnya, itu adalah berbicara tentang kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Dan janjinya mengatakan bahwa kalau kita bisa meresponi ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, maka segala sesuatu yang dijanjikan oleh firman Tuhan akan menjadi milik kita, ya, karena anggur itu berbicara tentang kenikmatan, tentang segala sesuatu keindahan, keharmonisan, kemesraan, dan pohon ara berbicara tentang segala sesuatu kelimpahan, ya. Itu yang akan terjadi jikalau saudara sungguh-sungguh meresponi ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Nah, ini berbicara tentang sesuatu yang besar di dalam kehidupan. Bukan sesuatu yang hanya sementara, saudara. Tetapi ini berbicara tentang sesuatu yang sangat-sangat besar. Kejadian yang dialami atau yang dilihat oleh hamba Tuhan ini bukan sesuatu yang sederhana. Pada waktu saya membacanya, saya belum mengerti arti yang sesungguhnya. Tetapi pada waktu didalami dengan sungguh, ternyata itu merupakan sesuatu jalan keluar bagi setiap orang kalau yang mau mengerti kebenaran firman Tuhan, ya.
Karena di sini dikatakan, kalau singkatnya, dikatakan begini, kalau sudah salah, ya bertobatlah, begitu loh. Kalau engkau bisa bertobat dengan benar, maka engkau akan dapatkan suatu pemulihan yang benar. Kuncinya cuma di situ saja. Karena pada waktu engkau dapat pemulihan, maka berkat-berkat yang sudah dijanjikan, itu akan terjadi dan akan ada di dalam kehidupanmu. Engkau akan hidup di bawah kasih karunia. Engkau akan hidup di bawah berkat yang sudah disiapkan. Nah, sebelum kita bahas ini, saya kasih contoh satu orang. Ya, pengalaman satu orang yang ditulis di dalam satu buku. Dan ini pengalaman yang sungguh dahsyat yang saya baca dan saya katakan ini aneh tapi nyata. Yaitu pengalaman seorang atau dua orang wanita. Di daerah itu beberapa waktu terkenal bahwa kalau malam hari wanita-wanita tidak boleh keluar dari rumah. Ya, kenapa? Karena banyak pemerkosaan dan banyak perampokan terjadi di daerah situ. Nah, dua perempuan ini sudah dikasih tahu sama ayahnya, kamu jangan pergi kalau malam. Ya, dia bilang begitu. Terus dia lapor sama ayahnya, saya mau pergi ke shopping center. Oke, bapaknya bilang, tapi ingat ya, jangan pulang malam-malam. Ayahnya berkata seperti itu. Dan dia bilang, oke, dia memang perginya masih siang, saudara. Tetapi yang namanya, tidak tahu dia punya kesenangan di shopping center, ya, dia di sana berdua kakak beradik ini. Yang melakukan apa, belanja segala macam, akhirnya kelupaan. Apa yang terjadi? Pada waktu mereka pulang, mereka lihat sudah gelap. Sudah gelap. Waduh, gimana? Ya, tapi yang saya mengerti dan saya bisa menangkap, mereka tidak ngapa-ngapain, tapi mereka duduk dan mereka bertobat dulu. Ya, mereka bilang, aduh Tuhan ampuni, emang ini salah. Kami tidak nurut sama orang tua. Nah, mereka salah dan mereka sudah bertobat. Akhirnya satu orang itu berkata, ya sudah, ayo pulang, daripada di sini terus bagaimana masa kita tidur di sini. Ya, akhirnya mereka jalan. Dan apa yang terjadi? Mobil mereka itu di tengah-tengah di lapangan yang sudah sepi. Ya, di tengah-tengah mobil mereka, mereka lihat, ada mobilnya, ada. Jadi mereka itu berdua lari sambil membawa barang yang mereka beli. Sampai di mobil sudah masuk, waduh, tentrem. Ya kan, berarti sudah lolos. Tapi apa yang terjadi? Pas mereka masuk, pintu ditutup, ada dua laki-laki yang datang. Menggedor-gedor mobil itu. Pokoknya laki-laki itu berkata-kata yang kasar dan berkata-kata yang tidak baik. Ingin berbuat yang tidak benar terhadap wanita-wanita ini. Waduh, ketakutan. Si yang megang kunci sudah gemeteran, saudara. Ya. Tapi akhirnya dia bisa megang kunci dengan baik. Akhirnya dia bisa starter itu mobil. Tapi apa yang terjadi pada waktu starter nggak jalan itu mobil? Trek. Duh, itu nggak ada bunyinya mobil seperti mogoknya nggak ada gitu. Jadi cuma trek. Waduh, ketakutan di situ. Tapi dia ingat Tuhan. Dia cuma berkata gini, Tuhan tolong ampuni kami. Sekali lagi mereka bertobat. Tuhan tolong bikin mujizat-Mu saat ini. Dan pada waktu mereka berkata seperti itu, mereka coba lagi. Dalam nama Yesus, starter, jalan, lari. Nah, pada waktu jalan itu, dua pria itu bengong, saudara. Bengong, jalan. Begitu, sudah. Sampai di rumah, ayahnya diceritain. Makanya ayah ini tidak marah, cuma ayah ini berkata, puji Tuhan, engkau dilindungi oleh Tuhan. Pagi-pagi, ayahnya meriksa mobilnya. Kenapa kok sampai di starter itu nggak bisa? Ya kan, yang awal kan nggak bisa kan di starter. Kenapa? Gitu. Padahal mobil itu barusan diservis. Pada waktu dilihat kapnya, ayah ini cuma terbengong-bengong. Kenapa? Karena mobil itu tidak ada akinya. Tapi yang tahu tentang mobil akan tahu ini suatu mujizat besar. Karena mobil tidak akan jalan kalau tidak ada akinya. Dan orang tua itu cuma berkata pada anaknya, itu suatu mujizat. Dan itu mujizat sungguh-sungguh, saudara. Saudara boleh coba. Nggak akan jalan itu mobil. Tapi wanita-wanita berkata, jalan dan lampu bisa menyala. Itu hanya anugerah dari Tuhan.
Ya, itu satu contoh dimana kalau kita salah, kita minta ampun, kita bertobat, pertolongan itu tetap ada bagi kita. Amin. Nah, kita mau belajar sekarang tentang ini. Bagaimana cara untuk yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan. Bertobatnya seperti apa, ya. Yang pertama, ya, pada waktu itu, Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Dan kita tahu bahwa malaikat Tuhan itu ada di situ. Dan kita pun tahu Yosua pada waktu itu berdirinya dan memakai baju, itu baju kotor. Itu lambang daripada dosa dunia. Jadi dia memakai satu baju yang kotor. Jadi dengan kata lain, cerita ini berkata bahwa dia barusan atau dia menanggung atau dia membawa dosa yang dia lakukan. Ya. Dia melakukan segala dosa itu, tapi dia maju kepada Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, dan dia sungguh-sungguh mau bertobat. Tetapi ada satu hal yang pelajaran yang sangat dalam di sini adalah ini. Pada waktu Yosua maju, Firman berkata, Yosua nggak ngomong apa-apa. Nah ini loh saudara. Seringkali kita ke Tuhan bertobat. Tuhan, aku mau bertobat. Tapi mulutnya nggak diem, saudara. Jujur aja. Mulutnya masih ngomong sesuatu, kenapa ini semua bisa terjadi. Dan bahkan seringkali di hadapan Tuhan kita masih membela diri. Kita masih merasa pengen dikasihani. Dan kita masih merasa gini, oh Tuhan, aku berbuat ini bukannya apa-apa, tapi begini loh Tuhan. Ini pertimbangkanlah. Beda kan? Yosua nggak seperti itu. Pada waktu Yosua datang, Yosua cuma berkata, lihatlah aku. Nggak ngomong satu kecap pun nggak ngomong. Dia diam. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu dia pakaian kotor. Dia sedang berbuat dosa dan dia sedang menanggung semua itu. Sama seperti Yesus. Pada waktu Yesus menuju kayu salib, Yesus nggak ngomong satu kecap. Yesus nggak komplain. Yesus nggak protes. Yesus nggak merasa pengen didengar pendapatnya atau alasan-alasannya. Tidak. Tapi dia diam. Karena dia tahu, aku sudah salah. Ini yang pertama yang kau harus lakukan pada waktu kau menghadap Tuhanmu. Kalau engkau berbuat dosa. Engkau setelah berbuat dosa, engkau bertobat. Dengar saya katakan, tidak usah engkau berbicara sesuatu. Segala macam, mungkin alasan-alasannya, mungkin segala sesuatu. Kau berkata, Tuhan dengarkan, saya mau kasih tahu. Lebih baik engkau diam, seperti Yosua pada waktu itu. Membelamu Tuhan. Dan firman yang ditulis tidak akan pernah tidak dikenapi. Firman-Nya berkata, biarpun merah dosamu seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba dengan bertobat. Itu saja kau pegang. Tuhan gak katakan gini, majulah dan proteslah. Enggak. Pegang firman itu. Sadar perlu Tuhan. Dan kau nantikan apapun yang Tuhan putuskan, engkau harus siap untuk menerima keputusan itu. Tidak komplain sedikit pun. Yosua dengan diam mempunyai satu arti kembali, yaitu dia berserah total sama Tuhan. Dia berserah apapun yang disuruh, apapun yang akan dijatuhkan, apapun yang harus dia alami. Dia tetap berkata, aku terima karena aku sudah salah. Ini berbicara tentang motivasi hati, saudara. Cobalah kita belajar untuk menghadap Tuhan seperti itu. Yang ketiga, kita harus belajar, yaitu apa? Yang ketiga di sini dikatakan bahwa Yosua bukan hanya diam dalam arti yang pertama dan yang kedua, tetapi Yosua pun diam karena dia punya iman. Dia memegang janji dan dia menunggu pentahiran yang akan dijadikan untuk dia. Itu terjadi dalam hidup dia.
Ini yang dahsyat, saudara. Iman yang sering kali, jujur, banyak orang yang sudah berbuat dosa, terus mungkin di konseling, ya, terus dikatakan, ayolah bertobat. Itu ngomong gini, iya, tapi apakah Tuhan tetap menerima saya? Loh, ini berarti udah gak punya iman. Itu sudah gak punya iman. Saya mau kasih tahu, firman jelas berkata, Tuhan tetap mengampuni dosamu. Saya cuma ingat satu hal. Kejatuhanmu tahun 2002. Jangan kau buat di tahun 2003. Segala sesuatu yang 2002 kau belum lulus akan terulang di 2003. Dengar baik-baik itu. Dengar baik-baik. Segala sesuatu yang kau jatuh dan kau kalah di 2002 akan engkau ulangi kembali di 2003. Dan tergantung saudara, harusnya kejatuhan 2002 jangan kau lakukan lagi di 2003. Pada waktu itu semua terjadi, kembali percis, engkau harus berkata, yang dulu aku kalah, yang sekarang aku harus menang. Dan kau bersama dengan Tuhan, engkau pasti memenangkan semuanya itu. Tuhanmu selalu seperti itu, ya. Jadi kejatuhan-kejatuhan ini jangan membuat engkau depresi. Kejatuhan-kejatuhan ini jangan membuat justru engkau mundur. Tapi buat itu pelajaran. Jangan sampai kalau diulang engkau terjatuh kembali. Nah, kita akan maju kembali. Nah, di sini siapa yang maju? Setelah Yosua diam, Yosua tidak berkata-kata, padahal setan mendakwa. Nah, setan ngomongnya banyak, tapi Yosua diam. Lihat, justru malaikat Tuhan yang membela Yosua. Nah, kenapa sampai malaikat ini datang? Kenapa sampai malaikat ini mau membela? Nah, ternyata pada waktu saya pelajari di dalam terjemahan dan penjelasan lain, dikatakan seperti ini. Malaikat ini datang, dan malaikat ini menghardik setan. Karena apa? Cuman satu sebab. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Yosua. Pada waktu saya mengerti itu, saya katakan, yes. Kenapa? Karena setiap pribadi pasti punyalah visi dan misi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Ya. Saya percaya tiap pribadi punya. Saya percaya Tuhan tidak hanya ciptakan kita hanya sekedar memenuhi bumi. Tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita, yang harus kita selesaikan. Dan rencana itu rencana yang besar, bukan rencana yang kecil-kecilan, saudara. Dan kalau itu saudara mengerti, sebenarnya Dia tidak akan tinggal diam. Dia, Tuhanmu, akan tetap membela engkau sampai kapanpun. Ini sesuatu kebenaran yang saya ambil dan saya katakan, aku bangga punya Allah sepertimu Tuhan. Jelas, Yosua dibela tidak sama siapa-siapa, tapi datang dari atas sendiri. Malaikat itu membela, cuman karena apa? Tuhan lihat, oh aku punya rencana dalam diri Yosua, belum selesai. Harus diselesaikan. Kalau saudara bisa mengerti akan hal ini, saudara tidak rugi punya Tuhan. Saudara tidak pernah takut. Karena apa? Mau setan mendakwah, mau setan mengintimidasi, tidak usah takut. Saudara punya iman. Kalau engkau sudah bertobat, pasti engkau sudah disucikan. Dan pembelamu itu Tuhan sendiri. Amin. Saya beberapa waktu pengasingan, saudara. Ya. Sebelum berangkat, jujur aja ada ngeri-ngeri, saudara. Kenapa? Karena memang di tempatnya, yang tempat saya pengasingan itu terkenal yang namanya setan. Ya. Jadi di situ ada 4 bangunan. Ya, ada 4 bangunan. Dan setiap bangunan itu ada setannya masing-masing, beda. Ya, jadi terserah mau milih yang mana, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, terserah. Ya. Saya datang ke situ, saya pertama dikasih nomor 1 dulu. Ya. Coba nomor 1 dulu. Nah, sudah nomor 1 saya masuk. Terus memang
sudah janjian gini, besok pindah ya nomor 3. Ya, saya cuman belajar nurut saudara. Apapun ditaruh di mana, saya pikir ya ketemu setan kayak apa, ya sudahlah itu makanan saya, begini gitu loh. Ya, itu yang saya harus alami. Dan betul. Ya. Malam pertama saya tidur itu tidak bisa saudara. Bukannya takut, tapi memang ada setannya di situ. Ya, tidur ini kok rasanya kok diliatin sama orang gitu loh. Ya, jadi tidur bangun ngeliat, ada yang ngeliatin saya, tidur lagi. Ya sudah, mau ngeliatin, tak pikir mau ngeliatin mau apa, ya biarin aja. Terus bener, kira-kira jam 1:30 itu tembok saya dipukul dengan benda keras, seperti kayak martir. Duok gitu, jadi bangun berdiri langsung saudara dari tempat tidur. Bukan karena apa Pak, itu kerasnya luar biasa. Ya, jadi pada waktu berdiri, ini ada apa ya? Dilihat gelap, sepi semua. Oh, setan. Tidur lagi saya. Dan betul, besok paginya saya dipindahkan. Ya, dipindahkan nomor 3. Nah, dipindahkan nomor 3, ketemu dengan yang lain lagi. Macam-macam lagi. Ya. Tiap malam diketok pintunya. Seperti kayak orang mau masuk. Dok. Saya sudah tahu tidak ada yang ngetok itu jam. Masa orang ngetok jam 1:30, jam 1 diketok, siapa? Nggak ada saudara. Ya, 1:30 diketok, terus habis itu segala macam lah. Dan saya katakan, ternyata satu hal, mereka boleh ganggu, tapi kalau engkau punya Tuhan, mereka tidak pernah bisa menjamah dirimu. Amin. Betul saudara. Saya ceritakan ini bukan saudara supaya takut. Tidak takut. Tidak usah takut. Justru tidak usah takut. Mau setan seperti apapun besarnya, kalau saudara beres sama Tuhan, mereka tidak akan bisa menjamah saudara. Hari ketiga pada waktu saya masuk pengasingan, saya sudah mulai merasakan hadirat Tuhan itu nyata. Tapi selama seminggu, tidak seminggu tepat, 5 hari, Tuhan tidak berbicara satu kata pun pada saya. Tapi hari ketiga, saya bisa merasakan hadirat Tuhan itu ada, menaungi saya. Sampai saya ngomong gini, lah begini Tuhan, kalau hadirat begini ya setan gak ganggu lagi. Dan betul, mulai hari ketiga, tidak ada gangguan-gangguan lagi. Nah, tetapi, sesudah itu, apa yang terjadi? Pada waktu saya masuk di dalam pelantikan besok paginya, malam harinya itu mati lampu total, saudara. Oh, itu rame. Kalau mati lampu di situ, itu sungguh-sungguh seperti orang buta. Lihat jari saja nggak bisa. Gelap karena tempatnya itu memang di gunung, jadi gelap total. Pol. Jadi pada waktu itu saya bangun, mati. Tapi enggak takut sama sekali. Ada satu damai, dan saya cuma berkata gini, Tuhan kok mati ya Tuhan lampunya. Waduh, mati Tuhan. Gitu. Terus, ya karena saya bawa senter, Tuhan bilang, bawa senter nyalain aja, sudah nyalain. Tapi mencekam. Tapi di situ kemenangan saya. Jujur, kenapa? Saya tidak ada rasa takut sama sekali. Pada waktu saya mulai mengkoreksi dan saya katakan, kenapa ya Tuhan, kok tidak ada takut sama sekali? Tuhan bilang, kalau kasih-Mu melimpah, melenyapkan ketakutan. Sudah tahu artinya? Kalau saudara sungguh-sungguh dipenuhi oleh Yesus, kasih itu Yesus, saudara tidak akan pernah takut apapun. Tapi untuk dapatkan kasih yang melimpah itu, engkau dan saya perlu yang namanya iman. Biarpun kau baca firman, di firman tertulis segala sesuatu, tapi kalau engkau tidak bisa mewujudkan firman ini menjadi sesuatu di dalam kehidupan, saya mau katakan, semua itu tidak ada gunanya. Tapi pada waktu engkau sungguh-sungguh bisa mewujudkan firman, benar-benar mengalami kepenuhan Yesus,
di situ ketakutan apapun akan lenyap. Makanya saya alami ini, pengasihan ini macam-macam, saudara. Ya, tetapi saya bisa merasakan, makanya pada waktu saya membaca ini saya berkata, waduh Tuhan, luar biasa betul. Kalau orang bisa merasakan yang pertama, janjimu itu bahwa sekali sudah diampuni itu, Tuhan melupakan itu, benar-benar dia mengerti dan bisa meresponi, dia bisa benar-benar punya iman untuk menangkap itu. Dan sesudah itu dia mulai kepenuhan akan Engkau, bahwa tidak ada satu ketakutan pun ada bersama dengan dia. Siapapun itu akan terjadi. Seperti itu, saudara. Anak kecil, orang besar, sampai tua pun, kalau engkau kepenuhan Yesus, gak ada rasa takut sedikit. Karena apa? Yesus menguasai hidupmu. Nah, bagaimana sebenarnya caranya? Ya, secara konkret, untuk supaya engkau bisa terbuka mata rohanimu itu. Nah, saudara kan pasti tanya seperti itu kan? Loh, bagaimana caranya untuk terbuka mata rohani? Sebabnya apa? Aku baca, mungkin di sini ada yang membacanya mungkin sampai 20 pasal satu hari. Tapi kok rasanya hidupku ini kok enggak berubahnya, enggak cepat. Ya kan, betul enggak? Pasti ada yang bertanya gitu. Aku sudah baca juga, tapi kenapa enggak berubahnya enggak cepat? Tapi orang-orang tertentu baca kok berubahnya cepat. Nah, pada waktu saya dalam itu dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya cara berubahnya dari mana? Dan bagaimana cara berubahnya kita supaya kita cepat? Tuhan ketawa pada waktu itu. Karena apa? Pada waktu itu saya lihat Tuhan ketawa, ya saya juga bingung kenapa ketawa. Saya tanya begitu kok, Tuhan ketawa. Terus saya tanya Roh Kudus, apa maksudnya dia ketawa? Terus Roh Kudus berkata, karena caranya itu tidak disukai oleh semua orang. Tetapi Tuhanmu mengalaminya di dalam hidup ini. Pada waktu saya mendengar itu, saya bilang, yang mana yang Tuhan alami itu? Karena Tuhan alami terlalu banyak. Tuhan berkata, semua. Semua itu apa maksudnya Tuhan? Terus Tuhan tunjukkan di sini ayatnya. Kita baca. Ayat yang kedua. Ya. Dari perkataan malaikat itu. Nanti saudara akan mengerti. Makanya banyak orang gagal di dalam hal ini. Makanya tidak bisa mewujudkan firman. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem. Ya, Tuhan yang memilih Yerusalem. Kiranya menghardik engkau. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memilih Yerusalem. Lihat. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Kuncinya adalah penderitaan. Kuncinya adalah sesuatu penderitaan. Itu kunci di mana kau bisa mengaktifkan Roh Kudus. Atau kunci di mana kau bisa mewujudkan firman menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Pada waktu saya tahu, wah penderitaan. Mana Tuhan ayat yang mendukungnya lebih lagi. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang kelima. Banyak orang tidak kuat di dalam penderitaan ini, saudara. Dan hancur lebur semua. Ibrani pasal yang kelima. Ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Lihat. Nah, mungkin saudara tanya, waduh, makin gak ngerti. Kenapa? Mana ayatnya, mana mendukungnya? Nah, saya akan jelaskan. Dalam bahasa aslinya, ya, kesempurnaan ini mempunyai arti seperti ini, saudara. Manusia itu hidup. Manusia itu ada roh, tubuh, dan jiwa. Mengerti? Ya, 3. Ya. Dikatakan sempurna, dengar baik-baik. Dikatakan sempurna jikalau tubuh, jiwa, dan roh ini
bersatu. Itu yang dikatakan di dalam firman ini. Bahasa aslinya, sempurna. Nah, saya akan terangkan lagi. Roh itu tidak pernah bisa kotor. Roh itu, apalagi yang sudah jadi anak Tuhan, itu tetap roh yang kudus. Roh yang punya kekudusan segala-galanya. Nah, yang kotor itu jiwa. Nah, sekarang bagaimana untuk memproses jiwa hancur, tubuh tunduk pada roh kalau mau sempurna? Jalan satu-satunya penderitaan. Kenapa? Orang tidak menderita. Saya kasih tahu, karakternya pasti amburadul. Ayo, coba saja. Gimana orang bisa merasakan, aku nothing, aku tidak bisa apa-apa Tuhan, memang aku ini goblok, aku ini bodoh, hanya Engkau yang memampukan segala-galanya. Ayo, dari mana orang bisa ngomong seperti itu? Ayo, pasti ngalami kegagalan dulu kan, betul enggak? Ngalami penderitaan, proses Tuhan, diajar sampai habis-habisan, angkat tangan sampai tidak bisa apa-apa, baru ngomong, Tuhan aku ngaku aku tidak bisa apa-apa. Ya betul kan? Betul? Bisa ngerti, mulai terbuka pikiran saudara? Apa yang dikatakan firman ini? Saya dulu juga nggak ngerti, tapi bahasa aslinya mengatakan itu, dan saya katakan, oh ngerti. Dan ini ditulis oleh Paulus. Kapan? Pada waktu Paulus setelah keluar daripada pengasingan dia, kira-kira 3-4 tahun di padang gurun Arab. Kenapa Paulus sampai melakukan hal itu? Dia seorang yang pintar, dia seorang yang jenius, dia seorang yang kaya. Tapi kenapa dia sampai merelakan hatinya? Dan mereka hidupnya membuang semuanya itu, dia masuk di dalam padang gurun Arab 3 tahun lebih. Karena dia tahu, tidak ada yang bisa membuat aku menderita, kecuali aku harus tinggal di padang gurun. Sekarang saudara pikir, zaman dulu, engkau mau punya uang banyak pun, engkau tinggal di padang gurun, mau beli apa? Pikirkan aja. Mau punya sampai uang berbanyak sekali, sampai emas banyak sekali, terus sampai di padang gurun mau beli apa? Nggak ada apa-apa. Sekarang pun saudara juga mikir, saudara punya uang banyak, saudara ke padang gurun, merantau di sana diam, apa bisa beli kulkas? Nggak bisa, saudara. Apa saudara bisa pengen makan ayam langsung? Ya nggak bisa. Kenapa? Di padang gurun nggak ada apa-apa. Bayangin, Paulus sampai mengambil satu langkah, 3 tahun lebih untuk dia proses dalam hidup dia, untuk dikatakan aku mau sempurna seperti Yesus. Tubuh, jiwa, dan roh jadi satu. Makanya pada waktu dia keluar dari pengasingan itu, dia buat salah satunya kitab Ibrani ini. Dan arti kata kesempurnaan itu. Nah, inilah yang terjadi dalam hidup saudara saat ini. Saudara diproses Tuhan, saudara dihancurkan Tuhan, istilahnya seperti itu. Saudara benar-benar dipencet sampai tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena sebenarnya butuh yang namanya jiwa ini tunduk. Kalau jiwa ini tunduk, maka roh akan berkuasa. Sebelum itu semua terjadi, saudara mau baca Alkitab 30 pasal pun satu hari, tidak akan pernah terjadi dalam hidup persatuan itu. Karena apa? Kita manusia, kita diciptakan banyak kelemahan. Dari sejak kita kandungan, kita sudah membawa kelemahan keturunan. Kita sudah mempunyai dosa-dosa keturunan. Nggak bisa. Kita menyangkal itu semua. Mungkin saudara pernah mengalami seperti ini. Suatu ketika di rumah, atau saudara melakukan keinginan atau berkeinginan sesuatu dosa. Terus saudara mungkin mikir, loh aku dari mana ya kok berkeinginan dosa ini? Padahal aku udah ngapa-ngapain. Loh dari mana? Mungkin dari bisa keturunanmu. Dan segala sesuatu itu harus dihancurkan hanya melalui penderitaan. Jadi jangan susah proses Tuhan.
Makanya di sini dikatakan, coba kembali ke tadi, dikatakan bahwa bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api. Api berkisah tentang penderitaannya imam ini. Sudah habis terbakar. Dia tidak bisa apa-apa lagi. Dia sudah nggak apa-apa. Dia sudah mati daging. Makanya kalau Paulus berkata hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia berkata seperti itu. Dan kalau saudara baca kata-katanya Paulus, dia sepertinya orang yang sudah hanya hidup bagi Kristus lah, benar-benar begitu. Biarpun dia katakan bahwa dia belum sesempurna Yesus, tapi sudah hampir masuk dalam kesempurnaan itu. Tapi itu tidak gampang. Dia harus hancurkan terus. Hancurkan kehidupan dia. Daud pun seperti itu, saudara. Jangan berpikir bahwa, oh Daud kok beda. Daud mah lebih enak. Siapa bilang? 13 tahun dia diproses Tuhan untuk dia masuk menjadi raja. Sesudah itu, belum selesai pemrosesan Tuhan. Terus diproses. Sampai dia bisa berkata, hati yang remuk tidak kau pandang hina, ya Allah. Bayangin, Daud membuat satu nubuatan. Daud membuat satu kata yang bertentangan dengan tradisi saat itu. Tradisi saat itu adalah begini. Kalau kau berbuat dosa, bawa domba, bawa burung, persembahkan. Engkau akan terhapus dosamu. Baca Mazmur 51. Dikatakan, korban sembelihan engkau tidak suka. Tapi hati yang hancur, itu engkau yang suka. Daud buat sesuatu yang spektakuler. Kenapa bisa itu terjadi? Karena Daud mengalami proses penderitaan ini. Banyak orang Kristen justru gak mau diproses. Jadi gak pernah nyatu-nyatu. Makanya saya berkata, oh maksudnya ciptaan baru itu apanya Tuhan? Terus dalam bahasa asli kita baca bahwa dikatakan bahwa ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang baru adalah rohnya. Kita mengimani apa? Pada waktu kita terima Yesus, oh langsung baru kabeh. Sampai sifat-sifatnya baru. Semua yang tidak bagus hilang. Siapa bilang? Bahasa asli cuma berkata rohnya saja yang baru. Dalam arti, tadi yang saya sudah artikan. Untuk membuat kesempurnaan, engkau harus masuk proses Tuhan dalam penderitaan demi penderitaan itu. Mungkin saudara berkata, waduh Pak, kalau gitu caranya ya susah. Ya memang susah. Coba lihat, barang yang bagus di toko itu mahal. Justru kalau barang itu sudah didiskon atau sudah dikasih kata sale, saudara bisa mikir, kenapa itu barang di sale? Nggak ada barang baru yang di sale. Loh, betul saudara. Saya pernah beli satu barang. Pada waktu saya datang ke tokonya, di sale. Saya tanya, kenapa di sale? Karena pelayan itu lumayan kenal sama saya, dia jujur ngomong, gini loh Pak, ini barang baru, tapi apa? Nggak laku-laku. Saya tanya lagi, yang lama itu kok malah nggak di sale? Iya Pak, yang lama itu justru yang laku, makanya nggak di sale. Saya jadi tahu, semua yang di sale, semua yang itu ya pasti ada something wrong. Ya, nggak mungkin nggak something wrong. Nah saudara ini mau dapat yang bagus atau mau dapat yang tidak bagus? Terserah saudara. Kalau saudara mau dapat yang bagus, berjuang dan membayarnya juga dengan sesuatu yang luar biasa. Makanya banyak orang gini, setelah membaca firman berkata, tahu banyak, dituntut banyak, terus ngomong gini, ya sudah, lebih baik aku nggak tahu banyak saja. Ngomong gini, daripada tahu banyak dituntut banyak. Loh betul dah, ini banyak yang ketawa, ini berarti banyak yang seperti itu. Ya, cuma tidak terwujud atau tidak terkata-katakan. Saya mau kasih tahu, itu satu kerugian kalau engkau tidak mau belajar. Itu satu kerugian kalau engkau tidak mau belajar. Karena di surga itu ada tingkatan. Di surga itu ada tingkatan. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Firman berkata, Firdaus itu tingkat ketiga. Berarti ada tingkatan lebih lagi.
Dan dikatakan, kalau saudara sudah ditentukan misalnya tingkat 7, tapi saudara tidak mau belajar hari ini, sudahlah, tidak usah tahu banyak lah, yang penting sudah bertobat saja. Akhirnya saudara tingkat 2, saudara akan menyesal nanti di sana. Kenapa? Karena saudara tidak melatih diri. Saya mau katakan, yang sudah ditarget oleh Bapakmu di surga, itu pasti akan terjadi dalam hidupmu kalau engkau mau melatih diri. Dia tidak akan pernah menarget begini. Targetmu 7. Tapi dia tidak memberi kekuatan kepada engkau sampai di level 7. Tidak mungkin. Kalau dia sudah menarget engkau 7, dia pasti akan memberi kekuatan kepadamu di level 7. Engkau pasti bisa. Tetapi jelas berbeda. Ujian, pemrosesan antara level 7 dan orang-orang level 2. Ya jelas beda. Saya pernah menanyakan keseriusan saya perkara ini dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri rasanya pilih kasih. Jujur saudara, saya jelas berkata pada Tuhan gini, Tuhan, kenapa orang itu sudah hidupnya gak genah, orang itu sepertinya hidupnya gak masuk target, tapi kenapa engkau gak mau memukul? Kenapa engkau gak mau memperingati? Sepertinya baik-baik saja. Padahal saya gumulkan itu sungguh saya gumulkan, berhari-hari saya gumulkan itu. Jawaban Tuhan cuma gampang. Yang sudah saya gumulkan kira-kira sebulan lebih. Suatu hari Tuhan cuma ngomong gini sama saya. Setiap orang punya tingkatan tertentu. Pada waktu saya itu mendengar itu, saya bilang, oh ya wis, saya mengerti. Kenapa? Lah kalau orang itu sudah ditarget tingkatnya cuma 1 atau 2, lah buat apa susah-susah kita ngurusin? Mau kita push dia juga tidak akan mampu, saudara. Dan Tuhan lihat, kalau memang sudah di tingkatnya 2, oh sudah bagus, apa yang kau lakukan ini sudah cukup, sudah bagus. Ya wes, selesai. Sejak detik itu, saya tidak mau lagi bingung dengan perkara seperti itu lagi. Yang penting saudara harus mengerti. Saudara harus mencapai sampai tingkat berapa engkau harus mencapainya. Karena kalau engkau tidak punya satu tekad, saudara tidak akan pernah bisa mencapai yang lebih tinggi. Tapi saya mau katakan, makin tinggi tingkatanmu, pemrosesan dia makin berat. Tapi pastilah keluar sebagai pemenang kalau memang targetmu di situ. Saya senang, saudara. Karena apa? Ya istilahnya, betul kata orang-orang. Kalau sudah kenal Tuhan, seperti orang gila. Betul. Sudah banyak. Ada beberapa orang yang katakan saya gila. Tidak masalah. Karena apa? Ya memang antik. Tapi saya katakan, tidak apa-apa kita tergila-gila Tuhan. Itu jauh lebih baik. Benar, saudara. Suatu hari, waktu sebelum berangkat ke Semarang, saya punya satu kesaksian. Saya harusnya berangkat ke Semarang itu hari Kamis. Saya sudah tentukan hari Kamis saya berangkat ke Semarang. Oke, sudah dijadwal berangkat Semarang. Tapi pada waktu kami berdoa, Tuhan bilang, tidak hari ini anak. Kok ada hari ini? Tidak hari ini. Saya cuma simpan di hati. Saya ngomong sama istri saya. Ternyata dia juga dapat. Tidak hari ini. Kalau kamu berangkat, akan terjadi sesuatu. Oh ya sudah. Kapan Tuhan? Besok pagi-pagi jalan. Ya sudah. Pagi-paginya saya berangkat. Saya berangkat seperti biasa. Karena tidak ngejar waktu, ya. Jadi jalannya santai, saudara. Pengen cepet, ya cepet. Pengen pelan, ya pelan. Rada capek sedikit, pinggir, istirahat. Karena apa? Berangkatnya pagi-pagi, jadi santai. Sampai di tempat saya pengasingan, saya masuk, ternyata mobil saya diberesi sama orang di situ. Ya, dalam arti diberesi itu semualah, pokoknya diberesi sampai mobil itu seperti keluar daripada Astra, begitu. Karena diprotoli semua, hilang. Ya, tetapi ada sesuatu hal yang mengagetkan saya. Orang itu berkata begini, puji Tuhan, kamu selamat sampai Semarang.
Loh, kenapa? Saya pun tidak tahu kalau saya mengalami seperti kamu. Loh, ada apa? Saya bilang. Ternyata ban depan saya, ya, itu bagus, saudara. Bagus. Kelihatan sama itu kembangannya masih bagus. Tapi ban yang sebelah dalam habis. Ban yang sebelah dalam itu habis. Dan sudah hampir kelihatan itunya, besinya. Dan dia bilang, orang tidak akan ada yang tahu. Kecuali orang itu balance ban. Jadi kalau orang balance ban, itu kan dicopot, barusan kelihatan. Karena apa? Itu mobil sudah dispuring. Waktu dispuring, orangnya bilang bagus. Tapi pada waktu dicoba, tidak enak juga, dibalance, barusan kelihatan. Pada waktu saya dengar itu, saya bilang gini, puji Tuhan. Kenapa? Dia bilang gini, orang yang jago ban itu. Kalau kamu jalan dengan kecepatan 140, itu meledak, kamu mati. Dan sudah tahu, saya kalau di tol tidak pernah kurang daripada 140. Saya 140, 150. Ya. Dia bilang, luar biasa, mujizat kamu masih hidup. Saya bilang, lah ya karena saya berangkatnya jam 7 pagi, jadi santai saja. Jadi nggak jalan 140, udah di tol cuma 100, santai. Balik lagi, tenang. Saya tahu Tuhan saya punya sesuatu yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Ya. Di situ saya belajar. Setan mau menghancurkan saya, tapi Tuhan tahu. Nah, bagaimana caranya? Tunduk dengan roh yang memimpin. Makanya saya katakan, nah bagaimana caranya untuk tunduk? Siap, apapun kau dimasukkan di mana, ucap syukur, jangan membantah. Setiap kali Tuhan memproses engkau masuk di mana, Dia punya satu rencana di mana engkau harus dihancurkan dan rohmu makin besar, jiwamu makin tunduk. Itu setiap kali Tuhan izinkan pemprosesan itu untuk seperti itu. Mungkin ada beberapa orang yang berkata, tapi aku gak bisa menghilangkan kelemahanku ini. Kenapa? Ya karena itu. Ayo belajar. Setiap waktu mengucap syukur apapun yang kau alami. Ya, itu caranya. Karena dikatakan dalam satu kebenaran firman Tuhan, saya tidak kupas hari ini, ya, dalam bahasa asli dikatakan begini. Banyak orang mempunyai roh yang dari surga, yaitu roh yang kudus, tapi belum punya jiwa yang kudus. Ada semua dalam bahasa asli. Ngeri ya saudara. Makanya Maurice Rollo pernah dapat sesuatu tahun kemarin. Dia bilang gini, Tuhan bilang sama saya, dia bilang begitu. Ya, ini Maurice Rollo ya, bukan saya. Kalau terjadi pengangkatan hari-hari ini, yang terangkat ke surga cuma 20% dari seluruh orang Kristen di dunia. Bayangin. Coba saudara pikir aja orang Kristen seluruh dunia berapa? Ya, 20%-nya. Saudara ini berapa? Masuk enggak? Nah, masalahnya di situ loh saudara. Saya juga baru waktu dengar itu saya bilang gini, waduh masuk daya aku. Kenapa? Karena bahasa asli Alkitab tentang pengangkatan dikatakan dengan jelas. Orang yang akan rapture, orang yang akan terangkat ke surga adalah orang yang sudah sempurna. Dan bahasa ini dikatakan sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh satu seperti Kristus. Dulu pada waktu saya mendengar satu kata-kata itu dari Maurice Rollo, jujur dalam hati saya berkata, ini ketoke bukan dari Tuhan. Tapi saya tidak pernah ngomong gitu dalam hati toh. Tapi saya percaya Tuhan, tapi kok masa engkau kok sampai yang diangkat cuma 20% ya Tuhan. Masa Tuhan?
Setelah saya masuk pengasingan kemarin, Tuhan buka bahasa aslinya. Saya barusan sadar. Saya bilang gini, kalau kau tuntut kesempurnaan, mungkin tidak ada 20% Tuhan yang diangkat. Bayangin saudara. Dan orang-orang yang tidak terangkat harus bayar dengan darah kalau mereka mau masuk dalam kerajaan surga. Makanya, saudara pernah baca? Kalau saudara kita atau jemaat di gereja meninggal, ada firman ngomong gini, berbahagialah orang yang meninggal saat ini. Ya kan? Ada ayatnya begitu? Pernah membacanya? Ya, justru jangan terlalu sedih kalau dia meninggal, karena berbahagia yang meninggal saat ini. Sudah tahu bahasa aslinya kenapa? Karena orang-orang seperti itu merupakan satu anugerah besar, tidak dilihat kesempurnaannya, tetapi dia bisa masuk kembali tanpa harus melewati kata sempurna itu. Makanya saudara, saya katakan, jadi anak Tuhan, kita harus berlomba. Saudara mungkin dengar firman hari ini, saudara berkata gini, ini mah ngomong besar, ini mungkin terlalu keras untuk saya. Tidak masalah saudara, saya tugas cuma menyampaikan firman. Karena Tuhan berkata, kalau saudara tidak dengar firman ini, saya bisa salah di hadapan Tuhan. Tapi hari ini, saudara sudah dengar firman Tuhan ini. Mari kita berlomba untuk supaya kita sempurna di hadapan Dia. Dan saudara harus tahu, setiap orang sempurnanya itu beda-beda. Dengar baik-baik. Setiap orang yang dituntut Tuhan, kata sempurna itu beda-beda. Itu benar. Saya setuju sekali dengan Tuhan. Kalau saya dituntut sempurnanya seperti ayah saya, mungkin saya tidak bisa. Bayangin 7 jam doa, saya tidak bisa. Ya. Makanya Tuhan berkata, setiap pribadi tak tuntut sesuai dengan keberadaan dan kondisi mereka masing-masing. Ya. Jadi kesempurnaan juga ada levelnya. Nah, saudara dituntutnya di level berapa? Pokoknya sudah masuk, sudah di level saudara dituntut segitu, sudah beres, begitulah. Makanya kita berlomba. Nggak usah takut, nggak usah berkata gini, aduh aku nggak bisa. Jangan begitu, karena apa? Saudara pasti bisa, karena Roh Kudus siap akan memimpin dan membimbing kita semua sampai ke kesempurnaan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, mari saudara kita belajar satu lagi. Di sini katakan yang terakhir, ya. Lihat ayat yang ke-4. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Lihat yang pertama, tanggalkanlah pakaian kotor itu daripadanya. Betul? Dengar, yang pertama yang saudara harus lakukan, tanggalkan dosa-dosamu. Memorimu, segala suatu perkara dosa, tinggal. Sekali engkau minta ampun sama Tuhan, bertobat, percaya, Tuhan sudah ampuni engkau dan melupakan semua dosamu. Ya, itu janjinya. Yang kedua, dikatakan apa? Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu apa? Pakaian pesta. Apa artinya pakaian pesta? Pakaian pesta itu berarti, yaitu apa? Keselamatan. Engkau sudah diampuni dosamu, berarti engkau ada jaminan keselamatan. Ya. Yang ketiga, di sini katakan, kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Ini yang perlu. Yang ketiga. Yang ketiga adalah pembaharuan pikiran. Nah, bagaimana caranya pembaharuan pikiran? Dengan cara engkau belajar firman seperti ini. Dengan engkau belajar firman dan mendengar firman hari ini, engkau kan tahu, oh, jadi Tuhan ingin sempurna itu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, aku harus menuju pada itu. Nah, itu pembaharuan pikiran. Nah, itu yang harus engkau latih. Caranya banyak belajar firman. Banyak dengar kaset khotbah. Engkau akan bisa. Yang keempat, yang terakhir. Ya. Ayat yang ke-6. Lalu malaikat itu memberi jaminan
kepada Yosua. Katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Yang keempat yang kau harus dapatkan, tapi ini semua hanya anugerah, saudara, yaitu jaminan. Pada waktu saya dengar kata jaminan ini, Tuhan ingatkan dengan satu kejadian pada waktu ayah saya minta jaminan kepada Tuhan, dan akhirnya dia dapat. Pada waktu itu saya tanya sama Tuhan, saya bilang gini, berarti jaminan itu diperlukan dan diutamakan di dalam kehidupan ini. Tuhan bilang, betul. Tapi itu semua hanya anugerah. Dan saya katakan, saya tidak bisa berkata apa-apa, saudara. Tapi mintalah jaminan bahwa Tuhan menjamin saudara. Jaminan Tuhan ini macam-macam. Jaminan dia itu macam-macam. Tetapi sekali engkau dapat jaminan Tuhan, pegang itu dengan iman. Maka kemanapun engkau berangkat dan engkau pergi, engkau akan membawa kemenangan demi kemenangan. Ya, di dalam jaminan itu memang ada tingkatan-tingkatan. Ada orang-orang yang dapat jaminannya dari firman. Ada yang dari firman. Jadi baca firman, dapat jaminan. Itu sebenarnya jaminan yang tingkat yang pertama, saudara, yang namanya rema itu. Tetapi yang jaminan yang sesungguhnya yang saya katakan hari ini, yang kau dan saya harus berlomba minta, adalah jaminan daripada Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada dirimu. Dan ini sangat-sangat anugerah. Tidak banyak. Saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kok tidak banyak yang dapat jaminan ini? Ada dua perkara. Yang pertama, orangnya tidak pernah minta karena tidak tahu. Loh, betul tidak? Ya kan, karena tidak tahu dan tidak pernah minta. Tuhan bilang tidak minta, ya tidak jamin. Dan tidak tahu. Dia cukup dengan jaminan firman. Cukup sebenarnya kalau engkau punya iman, jaminan firman cukup. Terus yang kedua, Tuhan bilang, orang itu tidak setia di dalam ujian yang aku berikan. Contohnya seperti saya saja, saudara. Setiap kali saya masuk pengasingan, saya dapat jaminan dari Tuhan. Betul. Bahkan saya tidak akan pernah keluar dari pengasingan itu sebelum saya dapat jaminan. Seminggu kemarin saya selesai, Tuhan bilang, selesai term pertama, kamu boleh pulang. Hari Minggu malam berangkat sini lagi, berangkat lagi ke sana. Ya. Rabu siang, Tuhan ngomong gini sama saya, selesai, pengasinganmu sudah selesai. Ternyata itu ujian. Audible, saudara. Jangan saudara pikir bahwa dia bicara di firman, selesai. Audible. Setelah saya mendengarkan, dia bicara dengan saya, selesai. Saya senang, terima kasih Tuhan. Tapi Roh Kudus ini ngomong gini, hati-hati. Loh, saya sadar, loh, kok ngomong hati-hati apa ya? Terus saya bilang gini, enggak Tuhan. Saya ambil gitar saya nyanyi. Di dalam lagu itu, saya ngomong gini, sebelum engkau jamin aku, sebelum engkau wisuda aku, jangan harap aku beranjak dari tempat ini. Sepertinya ngeri ya saudara. Tapi kata-kata itu ternyata kata-kata yang menyenangkan Tuhan. Pada waktu saya keluarkan kata-kata itu dari hati saya, Tuhan bilang gini, aku senang anak. Betul saudara.
Itu yang aku mau. Jadi banyak orang itu tidak setianya sampai akhir. Biarpun ujiannya itu perkataannya dia sendiri. Tapi kita harus sungguh-sungguh teliti. Sampai hari Kamis malam. Tidur, sudah tidak bisa tidur. Tidur, bangun. Saya tahu ini bakal terjadi sesuatu. Lampunya mati sisan. Total, plek. Pada waktu mati, tapi Tuhan bilang, kamu menang. Sudah? Jam 2 bangun, saya nyembah Tuhan. Jam 3 bangun lagi karena sudah menyembah, tidur. 15 menit tidur, nyembah lagi karena bangun. Pas jam 4, Tuhan bilang, ambil gitar, aku hadir. Nah, pada waktu saya main gitar, dia datang, wujud manusia. Di situ saya tahu. Karena saya bilang, 2 perkara yang saya ngomong di pengasingan itu. Yang pertama, kalau engkau tidak jamin aku, saya tidak akan mau beranjak dari sini. Yang kedua, kalau engkau tidak temui aku, muka dengan muka, aku pun tidak akan pernah beranjak. Jam 4 pagi, dia datang dalam wujud manusia, muka dengan muka berhadapan dengan saya. Di situ dia wisuda saya. Dan dia beri jaminan dalam hidup saya. Itu pun saya masih ngomong gini. Kapan aku boleh pulang? Dia bilang, selesaikan buku ini. Sesudah itu engkau barusan pulang, anak. Yes. Makasih Tuhan. Selesai. Jam 10, buku selesai, saya pulang. Tuhan selesaikan semuanya. Jadi, saudara tahu saat ini perkara namanya jaminan. Yang dimaksud Tuhan, perkara Imam Yosua. Tapi sekali lagi saya katakan, itu perkara anugerah yang besar. Tetapi cobalah minta sama Tuhan. Setia, sekali kau dapat jaminan itu, luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Yang pertama, engkau tahu bahwa engkau tidak sendiri. Yang kedua, pada waktu ada satu keadaan engkau terjepit. Pada waktu ada satu keadaan engkau rasanya tidak ada harapan lagi. Engkau katakan jaminan Tuhan itu. Bukan hanya, dengar baik-baik, bukan hanya setan yang tunduk. Tapi dunia pun akan tunduk sama otoritasmu. Karena itu jaminan bukan dari manusia, tapi dari Bapa yang berkata-kata terhadap engkau. Saya pernah alami ini. Saya tidak main-main, saudara. Suatu waktu, saya dapat jaminan dari Tuhan beberapa tahun yang lalu. Apa yang menjadi keinginanmu, itu adalah keinginanku. Jelas Tuhan ngomong gitu. Tapi saya tidak pernah berani kutarakan ini dengan sembarangan. Suatu ketika, saya peperangan dengan setan. Waduh, susah keluarnya, saudara. Susah. Tidak keluar-keluar setannya. Waduh, ini sungguh-sungguh susah. Pada waktu itu saya doa, Tuhan, apa yang aku harus lakukan, Tuhan? Apa yang aku harus lakukan, Tuhan? Roh Kudus ngomong gini, ingat apa yang aku katakan padamu, jaminan. Ingat, sekarang lakukan. Saya ngomong, saudara. Pada waktu itu saya cuma ngomong gini, setan, dengar. Tuhan janji mbak aku. Apa yang menjadi keinginanku, itu keinginan dia. Keinginanku, engkau keluar saat ini. Tanpa tunggu beberapa detik, langsung dia keluar. Selesai. Tapi saya tidak berani untuk pakai itu dengan sembarangan. Karena apa? Itu bahaya besar, saudara. Tetapi itu seperti kalau orang perang itu senjata pamungkas gitu loh, saudara. Ya. Dan itu boleh dikerjakan, itu boleh dilakukan kalau Roh Kudus memberitahu dan kau lakukan itu. Pasti kemenangan ada bersama dengan kau. Makanya saya katakan jaminan Tuhan itu macam-macam. Tetapi cari dan minta sama Tuhan. Setia kalau engkau diuji. Karena kalau engkau setia, kau pasti dapatkan sesuatu yang luar biasa. Amin.
Mari berlomba. Karena tahun ini perlu engkau punya itu semua. Karena tahun ini tahun di mana kemuliaan akan ada lagi. Di mana engkau akan berhasil tahun ini. Tetapi engkau harus tahu. Semua itu hanya anugerah daripada Tuhanmu. Dikatakan di sini. Lihat kata-kata ini. Ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. 2 perkara yang saudara harus lakukan. Yang pertama. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Dan yang kedua, dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. 2 perkara ini engkau harus lakukan dengan kesetiaan. Saudara bisa, janjinya. Maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Artinya apa, saudara? Artinya adalah saudara boleh kembali melayani dia dengan berkenan di hadapan dia. Karena banyak pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan katakan, engkau sebenarnya tidak berkenan di hadapanku. Saya kaget pada waktu Tuhan ngomong itu. Tapi hari ini gak bahas itu. Yang kedua, dikatakan begini. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Apa artinya? Dan yang kedua adalah, engkau punya hak untuk engkau pada waktu menyembah, engkau bertemu dengan Tuhanmu. Bahkan kau bisa berhadapan muka dengan dia. Dahsyat, saudara, janjinya ini luar biasa. Saudara mungkin tidak terlalu ngerti, tapi setelah engkau mengerti hari ini, engkau harus alami. 2 perkara ini engkau lakukan. Engkau tahu Tuhan menyertai saudara. Engkau tidak sendiri. Apa yang kau lakukan berhasil. Apa yang kau lakukan berkenan di hati dia. Dan yang kedua, engkau bisa bertemu dengan dia kapanpun. Apa sih gunanya ketemu dengan Tuhan? Kalau engkau bisa ketemu dengan Tuhan, saya mau kasih tahu. Ya, saudara boleh pergi ke Bukit Doa, Ungaran. Di situ ada cerita-cerita. Orang berdoa kusuk-kusuk. Cuma dilihat muka Tuhan. Semua yang didoakan, semua masalahnya selesai. Itu sudah gak satu orang. Banyak sampai tidak bisa terhitung. Jadi kalau saudara punya masalah, saudara lihat muka dia, itu jalan keluar. Pasti Tuhan dia, itu jalan keluar. Itu gunanya. Karena kalau di alam roh engkau menang, di alam dunia engkau akan menang juga. Tapi banyak orang di alam dunia terus berjuang. Banyak orang dia tahu di alam roh dia kalah. Kalau di alam roh dia kalah, di alam dunia dia akan kalah. Mengertilah saudara. Ya, maka semuanya itu bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung saudara dan saya. Betul enggak? Ya kan? Karena di sini katakan, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Itu tugas kita saat ini. Jangan biarkan setan menuduh engkau terus. Jangan biarkan setan mendakwa engkau dengan engkau dikatakan engkau pendosa, engkau penzina, engkau pembohong. Semua itu buang setelah engkau bertobat dengan sungguh. Karena firman berkata, sekali engkau bertobat, Tuhan sudah melupakan apa yang kau lakukan itu semua. Dan Tuhan lihat engkau putih, bersih. Amin. Mari kita masuk dalam doa.